itu tuh kita dibawa roller coaster gitu, kayak dibawa gitu, kayak bener apa yang dikatain Joko Anwar gitu. Kalau nonton Pengabdi Setan 2 tuh kayak naik wahana gitu. Cuman emang untuk mencapai tingginya, pusatnya gitu, mencapai wahana apa ya namanya, jalur tertingginya gitu sebelum kita turun, itu tuh lama banget karena saking jauhnya atau saking tingginya kita akan dibawa untuk bisa masuk ke dalam kengerian yang ada di Pengabdi Setan 2 gitu. So hai, balik lagi bareng gue Raib di konten BF Bahas Film. Ya, jadi udah lama banget, parah banget gue nggak ngupload lagi. Terakhir gue posting itu di tanggal 17 Juni. Jadi sekarang udah gue bikin video ini di tanggal 10 or 11 Agustus. Jadi udah hampir mau 2 bulan lebih gue vakum gak bikin video. Dan ada beberapa alasan yang bikin gue lama banget untuk bisa bikin video lagi gitu. Dan gue pengen sedikit bercerita gitu ke kalian tentang kondisi gue sekarang gitu, yang apa ya, mungkin kalian juga gak ada yang peduli sih sebenarnya, cuman gue pengen share aja ke kalian gitu. So alasan utamanya adalah seperti yang kalian lihat di belakang gue ini cuman ada tembok gitu, yang dimana mungkin kalau misalnya kalian lihat video-video gue, background gue selalu kamar gue gitu. Jadi ini juga sebenarnya kamar gue sih, cuman maksudnya bukan kamar di rumah gue. Jadi tepat udah hampir 1 bulan lebih gue move karena keterima kerja gitu. Gue pindah ke Jakarta karena gue diterima di salah satu perusahaan di sini gitu di Jakarta, yang jadinya gue harus pindah gitu. Awalnya dulu gue pengen langsung untuk gimana caranya untuk bisa tetap lanjut gitu konten, tapi ternyata dengan hektiknya awal-awal pindahan kosan gitu, terus ternyata juga gue di tempat kerjaan kerjanya hektik parah gitu, banyak banget kerjaan, overload, ngelembur terus, jadinya kayak belum bisa untuk bikin video. Dan ya mungkin hari ini adalah hari yang dimana gue bisa memutuskan untuk kayaknya ini gue bisa deh untuk bikin konten, gue kayaknya punya waktu deh untuk konten gitu. Jadi tada, I'm here, I'm back gitu. Dan gue juga seneng banget, thank you banget yang udah nge-subscribe channel gue di akhir-akhir ini, karena ternyata walaupun misalkan gue udah lama nggak ngupload video, tapi ternyata channel YouTube gue tetap growing gitu, tetap viewers setiap hari tuh ada gitu, setiap hari nambah, subscriber juga setiap hari nambah, walaupun gak terlalu signifikan, but it's okay gitu, karena ya gue juga udah lama juga gitu kan nggak bikin konten. Cuman karena ngelihat analisanya gitu, ngelihat pertumbuhan channel YouTube gue yang mati aja kok masih ada gitu yang apa ya namanya, yang komen, yang subscribe, yang like gitu. Jadinya gue ngelihat channel gue grow up gitu, guanya sendiri yang punya channel kok nggak mau grow up juga gitu. Jadi gue dari kemarin kayak gatel banget untuk bisa bikin video lagi gitu, bikin konten lagi. Dan ya semoga gue jadi lebih sering, gue lebih rajin lagi tuh untuk bikin video dengan suasana baru, dengan mungkin nggak akan ada lagi orang yang terganggu gitu kan. Kalau di rumah biasanya nyokap kadang bawel gitu, di sini juga nggak tahu sih tetangga gue bakal ngeluh atau enggak, cuman ya kita lakuin aja. So ya, itu jadi tadi sedikit cerita gue gitu, curhat lah ya, curcol ceria. Dan sekarang mari kita langsung masuk ke konten videonya, yakni BF Bahas Film.
Jadi terakhir gue bikin video adalah gue bikin konten reaction trailer Pengabdi Setan 2. Maka dari itu gue memutuskan untuk untuk mulai lagi konten, yakni dengan gue ngebahas tentang film Pengabdi Setan 2. Ya, jadi di PF kali ini gue akan nge-review film Pengabdi Setan 2 menurut pandangan gue. Jadi gue sebenarnya gue udah cukup apa ya maksudnya. Sebenarnya gue nonton Pengabdi Setan itu di hari Sabtu kemarin gitu, lebih tepatnya di tanggal 6, 2 hari setelah film itu tayang di bioskop di tanggal 4. Gue langsung nonton karena emang menjadi salah satu film yang emang dinantikan sama gue gitu, yang udah gue tunggu-tunggu banget. Dan gue menaruh ekspektasi yang amat sangat tinggi terhadap film itu. Dan ketika gue nonton dan ternyata melampaui ekspektasi gue, yang tadinya gue pasang segini, ternyata filmnya di sini. Gila. Bener yang dikatain orang-orang, mungkin kalian juga udah ngelihat respon atau review dari beberapa orang. Ya mungkin gue adalah menjadi salah satu orang yang termasuk seperti pendapat gue seperti apa kata mereka gitu. Cuman ada beberapa hal yang di sini yang gue pengen bahas tentang Pengabdi Setan 2. Jarang banget film di Indonesia yang dimana film sequel yang berkelanjutan biasanya itu tuh tidak melebihi atau tidak lebih bagus dibanding film pertamanya gitu. Kayak contoh misalkan menurut gue pribadi, kayak misalkan Warkop DKI Reborn yang pernah menduduki peringkat 1 dengan jumlah penonton terbanyak se Indonesia aja. Di Warkop DKI pertamanya menurut gue keren banget. Di film keduanya kurang. Begitu juga dengan Dilan pertama bagus banget. Di film keduanya justru menurut gue kurs lebih bagus film pertama. Apalagi The Comic Egg film pertamanya keren banget, parah. Film keduanya kurs. Jadi biasanya rata-rata film Indonesia kalau misalkan ada kelanjutannya, film keduanya tuh pasti gak sebagus film pertama gitu. Makanya gue menaruh ekspektasi tinggi terhadap Joko Anwar gitu, karyanya Joko Anwar. Dan ternyata Pengabdi Setan 2 menurut gue secara kualitas eksekusinya dan overall menurut gue lebih bagus dibanding film Pengabdi Setan 1. Walaupun ada beberapa hal yang menurut gue ada poin-poin yang dimana Pengabdi Setan 1 menurut gue lebih menang gitu, lebih dapet gitu. Kayak misalkan dari segi cerita, menurut gue cerita di Pengabdi Setan 1 itu lebih padat, lebih kompleks menurut gue, dan tidak bertele-tele gitu menurut gue. Di Pengabdi Setan 2 menurut gue agak bertele-tele dengan adanya scene-scene yang dimana itu menunjukkan kondisi gitu. Jadi kita dibawa takut dengan kondisinya gitu, bukan dengan alur ceritanya gitu. Kalau misalkan di Pengabdi Setan pertama, menurut gue kita dibawa serem tuh karena ceritanya gitu. Tapi di Pengabdi Setan 2 menurut gue kita dibawa takut karena kondisinya gitu, karena suasananya, karena ambience-nya gitu. Jadi kita lebih dibawa serem karena hal itu di Pengabdi Setan 2. Tapi di Pengabdi Setan 2 untuk sinematografinya itu jauh banget standarnya dibanding Pengabdi Setan pertama. Dari sinematografinya jauh banget. Pengabdi Setan 2 gokil banget, keren banget. Dari color paletnya, color grading, itu dari warna ya. Terus dari segi mainin angle kamera, pengambilan gambar, audionya apalagi, pemainnya juga di Pengabdi Setan 2
lebih apa ya, lebih dapat banget gitu, parah gitu. Dan ada beberapa scene yang secara teknikal itu menurut gue gak masuk akal gitu, karena kayak kok bisa kepikiran ngambil gambarnya kayak gini, kok bisa ngambil adegannya kayak gini, dan kok bisa ngeeksekusinya se-perfect ini gitu. Ada beberapa part di scene Pengabdi Setan 2 yang mungkin gue nggak bisa bocorin scene-nya apa, cuman kalau misalnya kalian uh, nonton sendiri mungkin kalian akan ngerti gitu apa yang gue maksud gitu. Cuman secara overall Pengabdi Setan 2 kayak wah anjir keren banget. Dan di Pengabdi Setan 2 emang kita balik lagi ya, yang menurut gue kayak lebih dibawa dengan kondisinya, kita dibawa dengan ambience film itu, jadinya dalam penempatan jump scare pun tidak terlalu banyak, dan menurut gue emang seharusnya seperti itu, menjadikan film horor yang nggak banyak jump scare-nya gitu. Lalu di Pengabdi Setan 2 juga ada beberapa scene yang disgusting banget buat gue, yang bikin gue mual dan stres gitu. Bukan stres sih, lebih ke disgusting, kayak aduh ini ganggu banget, kayak bisa cepet-cepet nggak sini gitu sini nih, dengan pengambilan gambarnya ya, bukan dengan dari ceritanya gitu. Itu ada di part ending. Walaupun yang seperti gue bilang, kalau misalkan di cerita Pengabdi Setan pertama itu lebih padat, karena di Pengabdi Setan 2 di 1 jam awal itu tuh menurut gue masih terasa apa ya namanya tuh, masih terasa kayak flow-nya tuh lambat banget untuk kita naik sampai ke klimaks gitu, kayak kerasa banget gitu, kayak kerasa lama banget gitu. Walaupun di part 2 di babak kedua, di jam kedua itu tuh kita dibawa roller coaster gitu, kayak dibawa gitu, kayak bener apa yang dikatain Joko Anwar gitu, kalau nonton Pengabdi Setan 2 tuh kayak naik wahana gitu. Cuman emang untuk mencapai tingginya, pusatnya gitu, mencapai wahana apa ya namanya, jalur tertingginya gitu sebelum kita turun, itu tuh lama banget, karena saking jauhnya atau saking tingginya kita akan dibawa untuk bisa masuk ke dalam kengerian yang ada di Pengabdi Setan 2 gitu. Dan gue amat sangat kagum juga, amazed banget dengan hal-hal detail, hal-hal kecil yang detail banget. Kalau misalkan kalian kebanyakan nutup mata gitu untuk nonton ini, kayak karena nggak berani dan takut, pasti kalian akan apa ya, akan terlewat dengan hal-hal detail yang ada di sana gitu, akan kayak nggak ngeh gitu dengan apa ya namanya, dengan beberapa hal kecil yang itu tuh detail yang dan sakral menurut gue ke dalam cerita gitu, yang jadinya mungkin akan sedikit membingungkan, karena waktu itu gue bareng cewek gue juga gitu nonton, dan dia kebanyakan nutup mata, jadinya justru dari dia pribadi dia agak bingung dengan sedikit dengan alur ceritanya ya, karena dia nggak ngelihat full gitu, nggak ngelihat detail-detail kecilnya gitu, yang dimana itu merajuk ke sebuah ceritanya gitu, kayak puzzle-nya lah, hal-hal detail itu yang pinternya Joko Anwar ditaruh di plot-plot yang emang serem gitu, si puzzle-puzzlenya itu. Jadi memang kita harus benar-benar fokus gitu untuk nonton biar tahu gitu. Banyak banget menurut gue, banyak banget hal-hal yang keren, yang kayak gue ketika nonton Pengabdi Setan kayak nonton film luar aja gitu, kayak wow, film Indonesia udah bisa sekece ini ya gitu, film horor kayak udah sebagus banget ini gitu. Dan apa ya, banyak banget sih menurut gue, banyak banget. Gue apa ya namanya, ini gue ngomong tuh karena takut spoiler gitu, gue takut spoiler aja gitu, jadi agak susah untuk ngejelasinnya. Gue nggak mau jadi orang-orang yang ngejelasin betapa bagusnya Pengabdi Setan tapi dengan spoiler gitu, gue nggak mau gitu. Jadi kalau kalian misalkan penasaran, kalian harus nonton langsung ke bioskop, nonton Pengabdi Setan 2. Dan kayaknya gue juga pengen untuk nonton 2 kali gitu, untuk bisa ngeliat lagi ada hal yang gue lewatin gak sih di Pengabdi Setan di ketika nonton pertama kali gitu. Gue takutnya ada hal yang kelewat, karena Joko Anwar kayak punya multi universe-nya dia gitu, kayak Joko Universe gitu, yang dimana setiap film itu ada beberapa keterkaitan dengan filmnya yang lain gitu.
Ya mungkin segitu aja gitu untuk review Pengabdi Setan 2-nya. Sorry banget kalau misalkan nggak kurang optimal juga gue dalam bikin kontennya ya, karena ini pertama kalinya gue bikin konten di tempat baru dengan suasana baru. Semoga apa yang gue sampaikan itu kalian ngerti dan bermanfaat. Pokoknya kalian yang penasaran langsung aja uh, nonton film Pengabdi Setan 2 ini, karena asli keren banget. Dan gue rasa Pengabdi Setan 2 akan bisa ngalahin KKN sebagai film terlaris sepanjang masa, karena setahu gue sampai detik ini belum seminggu tapi udah nembus ke 5 juta penonton. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa, dimana emang film ini emang harus dapat pencapaian yang luar biasa menurut gue. Dengan menjadi salah satu film yang masuk ke IMAX aja se Asia Tenggara, menurut gue itu udah pencapaian tertinggi banget. Dan dengan bisa menjadi film terbanyak sepanjang masa dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah di Indonesia pun, itu akan menjadi penghargaan yang menyempurnakan film ini gitu. So mungkin segini aja video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Sorry banget kalau misalkan belum optimal. Di next video gue akan mengoptimalkan uh, konten-konten gue, dan gue akan lebih rajin untuk upload. So kalau kayak gitu, gue Rai pamit. See you on the next video di BL Bahas Film. Bye bye.